Berikut ini merupakan penyelesaian soal-soal kuisis tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama, soal yang pertama, 3 buah pegas memiliki konstanta sama, disusun secara seri, dan pada ujungnya dikasih beban 6 kg. Jadi kalau kita gambar, nah ada 3 buah pegas, 1, 2, 3, lalu pada ujungnya dikasih beban 6 kg. Maka nanti tentu pegas ini akan bertambah panjang karena ditarik ya, dengan gaya sebesar, nah kalau tidak disebutkan percepatan gravitasi bisa kita misalkan itu 10 ya, jadi 60 Newton. Nah konstantanya ini anggap aja konstantanya K gitu ya, K seri. Lalu ternyata setelah digantung, ternyata pertambahan panjangnya delta X-nya adalah 5 cm. Ini kasus yang pertama. Lalu kasus kedua, pegas yang sama itu digantung, ya susunannya sama, digantung dengan beban yang lebih berat ya, yaitu 8 kg. Maka gaya yang menarik ini bisa kita asumsikan F-nya menjadi 80 Newton. Maka pertanyaannya delta X-nya jadi berapa? Nah ini karena di dua kasus, kita misalkan aja F1-nya 60, F2-nya jadi 80, delta X1-nya 5, delta X2-nya berapa? Nah, kita tahu mencari delta X itu adalah F per K, atau F sama dengan K delta X. Nah, karena F1 adalah K delta X1, sedangkan F2 itu adalah K kali delta X2, di mana pegasnya sama. Pegas yang sama, cuma digantung beban yang berbeda. Ini bisa kita gunakan pakai perbandingan untuk menyelesaikannya. Nah, ini dicoret, K-nya sama ya. F1-nya adalah 60, F2 diberikan sekarang 80, delta X1 mula-mula 5 cm, sedangkan delta X2 berapa gitu ya. Dari sini kita akan dapat delta X2, kita kali silang ya. Kecilkan dulu. Maka 6 delta X2 sama dengan 40 ya. Maka delta X2 adalah 20 per 3. Nah, 20 per 3 itu adalah 6,666 sekian. Maka bisa dibulatkan jadi 6,7 cm. Ya, soal berikutnya, soal nomor 2. Berapa beban maksimum? Berapa beban maksimum yang diberikan atau yang digantungkan pada suatu baja ini jika bajanya memiliki luas penampang 5 mm kuadrat, ini 5 mm kuadrat menjadi kita ganti jadi luas penampangnya jadi 5 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat ya, karena milimeter ke meter min 3. Lalu tidak boleh melebihi regangan 0,001 ya, 0,001 itu 10 pangkat min 3. Nah, regangan tentu tidak punya satuan ya. Diketahui modulus elastisitasnya segini. Pertanyaannya berapa beban maksimum? Nah, kita bisa dapat hasilnya itu dari persamaan ini. Kan kita tahu bahwa modulus elastisitas kan tegangan per regangan. Nah, berarti tegangannya bisa kita dapatkan modulus elastisitas kali regangan. Nah, tegangan ini kalau kita cah adalah gaya per satuan luas sama dengan E kali E ya. Maka kita akan dapatkan, maka gaya maksimumnya adalah E kali E kecil dikali luasnya. Nah, inilah hasilnya. Nah, kalau kita hitung, maka gaya maksimumnya sebesar, nah, E-nya 2 kali 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 3, ini regangannya, dikali dengan luasnya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kita hitung semua ini, hasilnya adalah 100 atau 1000 ini. 2 kali 5, 10. 1000 ya, 1000 Newton. Maka hasilnya adalah D. Kita lanjut kembali, soal nomor 3. Beban 8 kg
digantungkan pada ujung kawat yang panjangnya 75 cm dan diameter 0,13 cm. Nah, ini kita harus ganti dulu nih. Diameternya ini sebesar 13 kali 10 pangkat min 4 meter gitu ya. Dan ternyata kalau digantung 8 kg, dia memanjang sepanjang 0,035 cm, berarti 35 kali 10 pangkat min 5 meter. Gitu ya. Pertanyaannya berapakah modulus kawatnya? Kita tahu bahwa modulus kawat itu persamaannya adalah E sama dengan tegangan-pertegangan, atau kalau kita pecah F kali L per A delta L. Nah, apa yang belum ada? Nah, kita hitung. E sama dengan gayanya 8 kg itu kalau digantung maka berfungsi sebagai berat ya. Maka M kali G 80 kali L itu 0,75 panjangnya. A-nya kita cari dulu. Luas itu kalau diketahui diameter itu adalah 1/4 V kali diameter kuadrat. 1/4 dikali 3,14 dikali diameternya ini adalah 13 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung luasnya ini sebesar 132,6 ya, 132,6 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Nah, ini kita masukkan A-nya ya, luasnya 132,6 kali 10 pangkat min 8 dikali dengan delta L-nya. Delta L-nya adalah 35 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka kalau kita hitung ini semua, hasilnya adalah 1,29 kali 10 pangkat 11. Ya, tentunya Newton per meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi, soal nomor 4. Sebuah sepeda motor menggunakan 2 shock breaker depan dan 2 shock breaker belakang. Maka kita bisa bayangkan depan 2, belakang 2, maka nanti pegasnya itu terhubung secara paralel empat-empatnya. Jadi 2 depan, 2 belakang. Kalau kita gambar jadi seperti ini. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu ucuk yang masanya 50 kg duduk di atas. Sehingga sebetulnya kalau misalnya ini ucuknya ini, berarti ini sebenarnya gaya beratnya ini, ya W-nya itu menekan ke bawah nanti ya. Jadi kalau ini sepeda motornya ada shock breaker-nya, jadi W-nya itu menekan ke bawah sebesar 500 Newton ya. Karena M kali G inilah yang bertindak sebagai F. Maka sebenarnya nanti perubahan panjang tiap shock breaker itu adalah pemendekan. Berapakah pemendekannya? Bisa kita cari. Kita cari dulu, karena ini paralel masing-masing adalah 250, maka konstanta totalnya ini adalah K total ya paralel ya. Kenapa paralel tadi? Karena depan belakang lalu sama-sama menahan bebannya ini. Oke, maka hasilnya adalah 250 langsung kali 4 aja, 250. 1.500 tambah 2.500 tambah 2.500 tambah 2.500. Itu adalah 10.000 Newton per meter. Maka pertanyaannya berapakah perubahan panjangnya? Bisa kita dapat K sama dengan F per delta X, atau delta X sama dengan F per K. Nah, kalau kita hitung F-nya itu adalah bebannya sendiri tadi 500 dibagi 10.000. Nah, kalau dicoret itu nolnya 5 per 100 itu sama dengan 0,05 meter, atau dalam sentimeter adalah 5 cm. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, soal nomor 5. Buah pegas. Nah, ini mirip dengan soal nomor 4, disusun secara paralel. Maka jawabannya langsung kali 4 aja. Jawabannya adalah B, 4C ya.
Soal nomor 6. Sebuah kabel baja memiliki diameter 4 cm. Nah, nanti dari sini bisa langsung kita cari luasnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Berarti 1/4 dikali 3,14 dikali d-nya itu adalah 4 cm. Berarti kalau dikuadratin adalah 16 kali 10 pangkat min 4. Atau bisa dikatakan dikali 4 ini ya. Berarti sama dengan 4 dikali dengan 3,14 itu dikali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Itu luasnya. Lalu percepatan gravitasi 9,8. Lalu beban yang digantung 62,8. Sehingga sebenarnya gayanya ini, gaya beratnya itu sebenarnya sebesar 628 dikali 9,8 Newton ya. Nah, pertanyaan tegangannya. Tegangan itu adalah gaya persatuan luas. Gayanya 628 kali 9,8 ya. Kecepatan gravitasi 9,8 dibuat ya. Lalu dibagilah dengan luasnya tadi. 4 kali 3,14 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini kalau dicoret, ini berarti 200 ya. 200 dibagi 4, 50. 50 kali 9,8 itu 4,9 ya. 4,9 kali 10 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah D. Ini ya. Soal berikutnya, soal nomor 7. Dua pegas masing-masing ditarik dengan gaya sama besar 2 Newton. Konstanta pertama 1/4 kali konstanta kedua, maka perbandingan pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang sendiri kita tahu delta L sama dengan F per K. Jadi delta L pegas pertama dibandingkan dengan pertambahan panjang pegas kedua itu sama dengan F1 per K1 banding F2 per K2. Nah, karena dia ditarik dengan gaya yang sama, berarti bisa kita coret gayanya. Ini F dicoret, berarti tinggal sama dengan K2 per K1. Nah, K2-nya katanya konstanta pertama sama dengan 1/4 kali konstanta kedua. Berarti K2, K1-nya adalah 1/4 kali konstanta K2-nya. Nah, ini keduanya dicoret, berarti sama dengan 4/1. 4/1 itu jawabannya adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 8. Ya, ini beban-beban digantung 500, 600, 700. Atau sama aja dengan M kali G 0,5 ini ya. Kan 0,5 berarti ini sama dengan 5 Newton. Ini akan sama dengan 6 Newton. Ini akan sama dengan 7 Newton. Oke. Baik, kalau misalnya kita gambarkan nanti grafiknya. F terhadap delta L gitu ya. I0 ya. Kita lihat saat bebannya gayanya 5 Newton, dia 1 cm. Saat 6, 1,2, berarti pasti linear ya. 1 ya dalam cm, saat gayanya 5. Lalu saat gayanya jadi 6, itu 1,2. Lalu saat gayanya jadi 7, 1,4. Saat 7 gitu ya. Nah, maka nanti bisa kita dapatkan K sama dengan konstanta merupakan kemiringan grafik ini. Ya, kemiringannya itu ya yang ini. Karena F sama dengan K delta X, maka nanti K sama dengan F per delta X. Nah, bisa kita cari kemiringan atau gradiennya ini. Gradien kemiringan daripada garis ini bisa kita dapatkan. Delta F per delta X itu berarti 6 kurang 5 itu 1 Newton. Dibagi dengan 1,2 kurang 1 itu 0,2. Itu sebesar 5 Newton per cm. Nah,
karena nggak ada satuan dalam sentimeter, itu akan sama dengan 500 Newton per meter. Soal berikutnya, soal nomor 9. Sebuah kawat tembaga luasnya 2 mm kuadrat, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Lalu panjangnya, ini L, 0,5 meter, diregangkan dengan gaya 60 Newton. Jika modulus elastisitasnya 12 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat, maka pertambahan panjang setelah diregangkan berapa? Nah, rumus pertambahan panjang kawat, karena E sama dengan F kali L per A delta L, ini bisa kita dapatkan nanti dari sini, maka pertambahan panjang kawat sama dengan F kali L per E kali A. Nah, sebenarnya ini tinggal masukin aja ya. Maka bisa kita dapatkan delta L sama dengan F-nya yang digantung itu 60 Newton, panjang mula-mula 0,5, modulusnya 12 kali 10 pangkat 10, luasnya 2 kali 10 pangkat 6. Nah, tinggal masukin ini, hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 4 ya. Sorry, pangkat 4 ya, karena pangkatnya naik ya. Sebentar dulu ya. 1,25 kali 10 pangkat. Oh ya, ini pangkat 4 naikkan ke atas jadi minus ya. Ini dalam satuan meter tentunya. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah 1,25 kali 10 pangkat 4 itu C ya. Soal nomor 10. 4 buah pegas disusun seperti ini. Ini K katanya. Ini K masing-masing sama. Maka konstantanya berapa? Nah, ini jadi paralel. Jadi 2K, lalu seri semua. Berarti 1/K seri itu sama dengan 1/K tambah 1/2K tambah 1/K. Nah, kalau disamakan penyebutnya 2K berarti 2 tambah 1 tambah 2. Hasilnya adalah 5/2K. Maka jangan lupa K serinya adalah 2K per 5. Jawabannya adalah 2K per 5 B. Soal nomor 11. Ini sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Dari sini grafiknya bisa kita ambil kemiringannya saja ya. Bahwa katakan ini sudutnya alfa ya. Nilai K itu adalah F per delta X. Kalau ada grafik nanti kemiringannya aja. Ya, delta F-nya itu adalah dari 20 jadi 40 ya, 20 dibagi 0,01. Berarti itu hasilnya adalah 2000 Newton per meter. Nah, ini B. Soal nomor 12. Sebuah kawat X dan Y panjangnya 1 meter dan 2 meter. Ditarik dengan gaya yang sama sehingga terjadi pertambahan panjang 0,5 dan 1 mili. Jika diameter kedua kawat, nah ini dari sini, diameter kedua kawat, diameter kawat Y 2 kali diameter kawat X. Nah, kita harus tahu bahwa luas itu adalah 1/4 pi d kuadrat. Jadi luas akan sebanding dengan d kuadrat. Kalau begitu, kalau diameter kawat Y sama dengan 2 kali diameter kawat X, maka nanti luas Y itu akan sama dengan kuadrat ya, 4 luas X. Nah, itu ya. Sekarang perbandingan modulus kawatnya. Berarti modulus kawat X, kalau kita bandingkan dengan modulus kawat Y, berapa? Nah, kita tahu Fx kali Lx per AX delta Lx. Dibanding, bagi ya, Fi Li per AY kali delta Li. Nah, karena kebetulan, nah katanya diberikan gaya yang sama, berarti F-nya bisa dicoret. Lalu bagi jadi kali bisa ya. Jadi Lx per Li, ini balik ya, dikali
AY kali delta LY dibagi dengan AX kali delta LX. Nah, maka hasilnya LX banding LY 1/2 dikali AY per AX. AY per AX. AY itu 4AX. 4/1 gitu ya. Dikali delta LY per delta LX. Delta LX-nya 0,5, delta LY-nya 1. T1/0,5. Maka hasilnya ini adalah itu adalah 2 kali 2, 4 ya. Berarti ini 4/1 ya. 4/1 itu C jawabannya. Soal nomor terakhir, soal nomor 13. 3 buah pegas identik disusun seperti ini. Massa masing-masing 0,5, berarti ini jadi ditarik dengan gaya 5 Newton. Ya, anggap 10. Lalu yang ini ditarik dengan gaya M. Massa 0,5 juga, berarti ini 5 Newton. Nah, kita harus menyadari bahwa ini adalah hubungan paralel 2K. Kalau dia identik berarti 200, berarti ini di 400 Newton per meter. Nah, ini paralel. Tapi terhadap yang bawah ini itu bukan seri sebenarnya. Kenapa? Karena ada massa di tengah-tengah ini. Jadi nggak bisa kita hubungkan hubungannya ini seri. Yang atas paralel baru seri dengan yang bawah. Karena ada 2 massa. Ada di tengah-tengah itu menggantung M. Lalu gimana cara mencari pertambahan panjang totalnya? Maka kita harus cari perbagian. Nah, yang menarik pegas ini adalah yang di bawahnya, beban yang di bawah. Beban yang di bawahnya itu adalah mana? 5 Newton. Jadi anggap ini delta X1 itu adalah F1 per K. F1-nya itu adalah 5 Newton dibagi K-nya adalah 200. Itu adalah 2,5 cm. Benar ya? Lalu yang atas itu 2K. Lalu kalau bagaimana kita mencari pertambahan panjang yang atas ini? Katakan delta X2. Berarti F yang menarik dia. Nah, jangan lupa F yang menarik dia itu ada 2. Ada 2 beban yang menarik 2 pegas ini. Yaitu beban yang di bawahnya. Beban yang di bawahnya ada 2, berarti ya F2 dibagi dengan K paralel itu. F2-nya itu jadi 10 Newton ya. Kenapa? Beban yang menariknya, beban yang di bawahnya ya. Jadi 10 Newton dibagi K paralelnya itu adalah 400 tadi kita dapat ya. Newton per meter. Maka kita akan dapatkan hasilnya. Hitung tetap ini hasilnya sama dengan 2,5 cm. Maka total pertambahan delta L-nya, delta L atau delta X totalnya itu adalah 5 cm. Jadi jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soal kuisis untuk kali ini. Semoga bermanfaat.